Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi setetes barokah, Kiai Khalil saat menjadi santri. Kiai Khalil Bangkalan memiliki banyak kisah menarik, unik, yang langka dalam catatan sejarah. Hampir semua ulama dan kiai Nusantara tidak ada yang tidak mengenalnya, karena begitu banyak karamat yang dimilikinya. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Kiai Khalil bukan begitu saja terjadi. Keramat itu muncul karena memang beliau sangat tekun beribadah, terakat dan memuliakan guru-gurunya sejak beliau menjadi santri Kiai Nur di Tuban Langitan, Banyuwangi, sampai di Tanah Suci Mekah. Misalnya saja ketika beliau menuntut ilmu di Pondok Pesantren Minhajul Tulab Genteng, Banyuwangi. Kiai Khalil berhikmat kepada gurunya, yakni Kiai Ahmad Bashar. Dengan menjadi seorang qadam atau pelayan, layaknya seorang qadam, dia membantu menangani pekerjaan rumah gurunya, seperti menyapu, mencuci, mengisi bak mandi, dan lain sebagainya. Padahal dia merupakan putra seorang kiai yang cukup ternama di Madura, yaitu Kiai Abdul Latif. Dan ketika nyantri di pesantren Kebon Candi, beliau juga mengaji kepada Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim di Pondok Pesantren Sidogiri. Dalam perjalanan dari Kebon Candi ke Sidogiri yang berjarak sekitar 20 km, setiap kali menjumpai pohon besar, Kiai Khalil berhenti dan membaca surah Yasin 1 kali. Hingga ketika sampai di Sidogiri, beliau telah membaca surah Yasin 20 kali. Begitu pula dalam perjalanan pulang setelah menimba ilmu dari Kiai Nur Hasan, beliau membaca Yasin 20 kali. Dan untuk melengkapi 41 kali, beliau membaca surah Yasin 1 kali ketika sampai di Warung Dowo. Selain itu, sebelum masuk ke komplek Pondok Pesantren Sidogiri, Syekhona Khalil melebih dahulu melepas terompahnya, lalu berjalan tanpa alas kaki menuju tempat pengajian Kiai Nur Hasan. Hal ini beliau lakukan karena takdim, yakni hormat dan tawaduknya yang luar biasa kepada gurunya. Malah ada yang menyebutkan dia sudah melepas terompahnya dari Warung Dowo. Kalau itu benar, dalam jarak sekitar 20 km. Sebelum sampai di Pondok Pesantren Sidogiri, dia sudah melepas terompahnya. Hal ini merupakan perwujudan dari sikap tawaduk dan penghormatan beliau terhadap gurunya. Meski Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim yang menjadi guru beliau itu masih
terhitung familinya sendiri. Namun Kiai Khalil sedemikian besar penghormatannya. Selain kisah di atas, ada juga kisah menarik yang pantas untuk kita teladani. Saat Kiai Khalil menuntut ilmu di Mekah, konon ketika perjalanan ke Mekah, Kiai Khalil selalu dalam keadaan berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah. Siang hari banyak digunakan membaca Al-Quran dan sholawat, sedangkan pada malam hari digunakan melakukan wirid dan taqarrub kepada Allah. Hal itu dilakukannya terus-menerus sampai di Mekah. Selama menempuh pendidikan di Mekah, kebiasaan hidup sederhana dan prihatin tetap dijalankan seperti waktu di pesantren Jawa. Kiai Khalil sering makan kulit semangka ketimbang makanan yang wajar pada umumnya. Sedangkan minumannya dari air Zam-Zam. Begitu dilakukannya terus-menerus selama 4 tahun di Mekah. Bahkan ketika bermaksud buang air besar, Kiai Khalil tidak pernah melakukan di tanah haram, tetapi keluar ke tanah halal karena menghormati tanah haram. Sedangkan untuk membiayai kebutuhan beliau selama di Mekah, Kiai Khalil menulis berbagai risalah dan kitab, kemudian dijual. Dan terkadang juga memanfaatkan keahliannya menulis khat, yakni kaligrafi, untuk menghasilkan uang. Akan tetapi beliau hanya mengambil separuhnya dan semuanya sisanya dihaturkan kepada gurunya. Kiai Khalil sendiri memilih kehidupan yang sangat sederhana. Selain itu, ada kisah menarik tentang bagaimana cara Syekhona Khalil berhikmah kepada gurunya, Syekh Ali Rahbini, seorang ulama yang tunanetra. Agar mendapat kesempatan untuk menuntun Syekh Ali Rahbini ke tempat pengimaman masjid, Syekhona Khalil rela tidur di depan pintu masjid. Hal itu dilakukannya dengan harapan supaya gurunya itu menginjak dirinya saat melewati pintu masjid. Pepatah mengatakan, "Aku marah terhadap murid yang tidak menghormati gurunya, meskipun sang guru adalah temannya sendiri," yakni Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sekian dan terima kasih kami ucapkan kisah tentang sejarahnya Kiai Khalil saat menjadi santri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya beliau. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.